Nah, selain tadi ikhlas karena Allah Ta'ala, Ustaz, lalu kita sebagai orang muslim, mukmin, tentu pengen tahu gimana kiat-kiat atau upaya-upaya atau ikhtiar yang bisa kita lakukan, Ustaz, agar amalan selama Ramadan itu diterima. Jadi apa lagi upayanya kira-kira, Ustaz? Kalau kita ingin Ustadz Afal, setiap amal itu diterima Allah, dan kita ingin tahu apa upaya yang paling penting kita adalah supaya amal itu diterima, sering-seringlah berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, selamat datang kembali, Masya Allah, di podcast Pondok Pesantren Nurul Iman. Masya Allah, teman-teman, akhirnya kita kembali bertemu di episode kedua. Karena kemarin Alhamdulillah sangat luar biasa respon, support dari teman-teman yang menunggukan episode 2. Nah, Alhamdulillah, kesempatan kali ini teman-teman kita kembali bertemu di episode kedua dengan tema ibadah Ramadan yang diterima. Masya Allah. Oke teman-teman, Masya Allah juga kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang mubaligh, seorang da'i, ya, dan juga Masya Allahnya beliau adalah Ketua Yayasan Syekh Haji Ibnu Abbas, yang mana pondok pesantren kita merupakan satu lembaga yang langsung dinaungi oleh yayasan ini. Masya Allah. Kita sambut Ustadz kita, Ustadz Japri SAG MMPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustadz, Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah Ustadz. Alhamdulillah, selamat datang. Kami ucapkan di podcast kita bahwa podcast ini kita berharap ini melahirkan syiar-syiar yang luar biasa nanti bagi teman-teman kita penyaksi dari konten podcast ini, podcast Pondok Pesantren Nurul Iman, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz, insyaallah. Kita hari ini, Ustaz, temanya adalah ibadah Ramadan yang diterima. Ya. Jadi ini juga salah satu menjadi sebuah renungan sebenarnya, Ustaz. Karena takutnya kita sudah berjuang, berjuang artinya sudah betul-betul merasa maksimal dari ibadah kita. Ternyata takutnya, Ustaz, ada amalan-amalan yang ternyata tidak diterima, Ustaz. Nah, itu ketakutan terbesar kita, Ustaz. Karena ya banyaklah hadis dan sebagainya menerangkan seperti yang salah satunya ini, Ustaz, yang hadis riwayat Tabrani itu kata Rasul itu kan, celakalah orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak diampuni dosanya. Itu kan salah satu ketakutan kita, padahal Allah jadikan Ramadan begitu. Nah, ini Ustaz, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang menjadi salah satu pikiran dari setiap orang yang beriman yang sedang mendapati Ramadan, Ustaz. Kira-kira kan Ramadan itu sangat banyak sekali ibadah-ibadah, lalu kita tentu pengen di sisi Allah ibadah ini diterima. Nah, yang jadi pertanyaan, Ustaz, mungkin yang menjadi pertanyaan dari teman-teman juga, bahwa sebenarnya apa sih, Ustaz, tanda-tanda ibadah atau segala amal-amal Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Makasih ya, Ustaz Afal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kita akan coba sedikit menyampaikan dalam beramal. Mungkin kita semua sudah melaksanakan amal ibadah terutama di bulan Ramadan. Kita tahu keutamaannya luar biasa, balasan-balasannya juga luar biasa. Tapi ibadah puasa perlu diketahui salah satu ibadah siriyah. Ibadah puasa adalah ibadah siriyah, tidak diketahui oleh makhluk dimanapun berada. Yang tahu dia puasa tidak puasa adalah Allah dan dia sendiri. Maka ibadah puasa jangan disia-siakan,
Dan yang pertama kita inginkan adalah ibadah syariah dalam bentuk ibadah puasa ini Allah terima. Ibadah-ibadah lain akan mengikut nanti, diterima tidak diterimanya. Yang jelas ibadah puasa Ramadan pelaksanaannya 1 bulan suntuk, tidak ada di bulan lain. Begitu juga tarwih, kita ingin tarwih kita terima, dari bulan lain tidak ada tarwih. Zakat fitrah juga di bulan Ramadan dan tambah 1 Syawal, selebih tidak ada. Kalaupun kita tunaikan 3 ibadah itu di luar Ramadan, tidak akan bakal diterima. Maka untuk itu yang paling penting dalam melakukan setiap ibadah itu adalah ikhlas. Tidak bisa tidak ikhlas. Apa itu ikhlas? Tentu kita lebih luas lagi membahas tentang ikhlas itu apa. Just lakukan sesuai ilmu kita, lakukan amal itu bertanya dengan yang ahli, insya Allah apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Mungkin itu dulu. Masya Allah, berarti Ustaz, salah satu tanda bahwa amalan diterima itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah, begitu ya Ustaz? Allah, ya. Allah. Memang ada ketakutan Ustaz, ternyata niat dari setiap amalan itu memang sangat Allah perhatikan. Iya. Memang seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa keikhlasan itu menjadi salah satu tanda utama bahwa sebuah amalan itu diterima, Ustaz. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Bagi teman-teman, ini jadi salah satu yang penting seperti nasihat dari Ustaz Japri tadi, bahwa amalan itu akan diterima kalau seandainya ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena memang amalan yang tidak karena Allah itu tidak akan diterima oleh Allah. Iya. Itu sederhananya teman-teman. Masya Allah, terjawab ya. Jadi kalau seandainya pengen amalan kita diterima, maka salah satu kuncinya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Masya Allah. Oke, selanjutnya Ustadz, kita masuk kepada pertanyaan kedua. Ini sebenarnya pertanyaan memang sudah kita kumpulkan, pertanyaan-pertanyaan yang kita yakin sekali bahwa teman-teman juga mempertanyakan hal ini, Ustadz. Masya Allah. Selanjutnya Ustadz, sebenarnya selain tadi ikhlas karena Allah Ta'ala, Ustadz, lalu kita sebagai orang muslim, mukmin, tentu pengen tahu gimana kiat-kiat atau upaya-upaya atau ikhtiar yang bisa kita lakukan, Ustadz, agar amalan selama Ramadan itu diterima. Jadi apa lagi upayanya kira-kira, Ustadz? Kalau kita ingin Ustadz Afal, setiap amal itu diterima Allah, dan kita ingin tahu apa upaya yang paling penting kita adalah supaya amal itu diterima, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang mencintai amal itu. Setiap amal yang dikerjakan, kalau ada orang mencintai amal itu, pasti digemar melakukan, dan kita nanti akan ikut juga. Belajarlah. Walaupun dari awal kita mungkin agak terpaksa dulu, karena teman kita mungkin saudara kita yang sudah terbiasa, dia sudah ikhlas. Kita mungkin belum bisa ikhlas, tapi paksakan diri. Mungkin hari ini kita terpaksa, tapi 2 hari, 3 hari, mungkin tidak masalah berlama-lama, sampai kita mencintai sebuah amal itu. Jadi mencintai sebuah amal itu adalah salah satu langkah atau upaya agar ibadah itu terima. Bagaimana kita mencintai? Lihat teman-teman kita yang lebih dahulu mencintai sebuah amal itu. Luar biasa, Ustaz. Ternyata ini yang sering kali tinggal ya, Ustaz. Yeah. Seringkali kita tidak bisa istiqomah dalam sebuah amalan karena kita tidak berada pada lingkup orang-orang yang memang cinta pada amalan, Ustaz. Banyak di situ. Itu sangat luar biasa, Ustaz. Jadi itu teman-teman, menjadi salah satu kunci juga teman-teman agar kita itu betul-betul istiqomah dalam ikhtiar itu, di mana kita harus punya teman-teman seperjuangan yang juga cinta pada amalan itu, teman-teman. Karena memang luar biasa, lingkungan akan betul-betul sangat berdampak ya kepada bagaimana semangat kita dalam beribadah. Masya Allah, teman-teman, sangat luar biasa sekali. Maka sungguh rasanya sudah sangat banyak sekali kesempatan ya Ustaz yang Allah berikan, dengan Allah hadirkan mungkin teman-teman di sekitar kita, bahkan keluarga kita. Iya. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, orang-orang yang memang sudah hadir keikhlasan dari ibadah. Maka di awal tadi seperti yang saya katakan juga ya Ustaz, iya, kita mungkin di awal terpaksa. Jadi teman-teman kalau yang merasa terpaksa tidak masalah sebenarnya, itu langkah awal ya Ustaz. Iya. Langkah awal untuk amalan kita itu supaya bisa istiqomah. Oke. Selanjutnya Ustaz, ini banyak orang-orang yang mempertanyakan, terutama sebenarnya orang-orang muslim yang senantiasa belajar. Kan pertama Ustadz, boleh enggak sih Ustadz kita itu mempertanyakan apa sih manfaatnya kalau saya ibadah ini, kan begitu ya. Setelah itu sebenarnya
apa saja tuh Ustaz? Jadi sekaligus apa boleh tak saya mempertanyakan dan sekaligus apa saja sih Ustaz manfaat-manfaat dari sebuah amalan itu diterima Ustaz? Memang setiap orang beramal supaya muncul semangat amal, tentu dia akan mencari apa manfaat. Sama bekerja, apa untungnya sih? Kalau beramal begitu juga, apa sih manfaatnya? Kalau seseorang sudah tahu manfaat dari sebuah amal, yakinlah dia akan semangat melakukan amal itu. Nah, kita buat contoh, kita beri contoh Ramadan. Ramadan itu kan yang diseru Allah kan bukan manusia, bukan dalam bentuk manusia umum, tapi Allah menyeru dan memanggil manusia yang beriman. Nah, maka ayat itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya yang dipanggil siapa? Manusia yang beriman. Yang tidak beriman tidak masuk dalam ranah panggilan ini. Maka kita lihat sehari-hari yang tidak beriman itu dia tidak puasa. Biasa saja bagi dia. Apa lebih parah lagi, dia membangga-banggakan dia makan Tidak minum puasa, di depan orang banyak. terang-terangan aja. Terang-terangan saja. Dia tidak takut, dia tidak tidak cemas gitu kan, karena dia tidak beriman. Maka Allah menyeru membatasi yang dipanggil untuk puasa itu adalah beriman. Nah, kalau kita lihat dari manfaat puasa supaya muncul semangat setiap insan berpuasa, setiap orang berpuasa, lihat ujung ayat 183. La'allakum tattaqun, kan itu. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan lagi, apa sih takwa itu? Seperti apa? Saya orang bertakwa sudah mendapatkan manfaat dari puasa itu, saya menjadi takwa. Seperti apa sih takwa itu? Kan banyak di kalangan kita yang bertanya juga. Nah, kita lihat tanda-tanda yang muncul dari takwa itu. Kita ambil satu pendapat saja, Ustaz Arfal. Kata sahabat Nabi yang keempat, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Setidaknya tanda orang bertakwa itu ada 4. 4 ini kalau ada di dalam diri seseorang, yakinlah, berarti pengaruh puasanya ada. Tapi kalau tidak ada yang 4 ini dalam dirinya, berarti ada yang bermasalah di puasanya. Nah, kita tidak tahu apakah rukun syaratnya tidak sempurna, kita tidak tahu. Yang penting, baik tidaknya puasa, sempurna tidaknya puasa seseorang, lihat dari tanda takwa yang dihasilkan oleh puasa itu. Tapi perlu diingat, bukan satu-satunya puasa membentuk takwa. Beribadah lain pun Salah satu saja berarti. bisa juga menjadikan takwa. Nah, kata Ali karamallahu wajhah ada 4 tanda. Yang pertama tandanya kata beliau dalam bentuk bahasa Arab itu al-khauf minal jalil. Takutnya hanya kepada Allah. Kalau orang bertakwa beribadah, dia takut kepada Allah dan dia sangat hati-hati beribadah. Maka ria tidak ada. Orang yang takut kepada Allah dia tidak akan ria. Kenapa? Karena dia ingat Allah itu sangat dekat dengan dia. Takut itu bukan berarti lari jauh, tidak. Takut kepada Allah semakin dekat. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin berhati-hati gitu. Maka dalam hadis yang sahih itu, kualitas ibadah yang paling tinggi itu ihsan. Ihsan. Dia meyakini setiap aktivitas yang dikerjakan itu bukan dia melihat Allah, tapi Allah yang memantau dia. Maka dia muncul keistiqomahan, kesempurnaan, tomak nina dalam ibadah sholat akan muncul. Tidak tergesa-gesa. Karena Allah yang melihat. Kalau Allah yang melihat, dia tidak mau ibadahnya ini asal-asalan. Sebab yang melihat adalah zat yang maha kuasa dan dia akan memberikan balasan yang luar biasa kepada puasa itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ali ini, tanda orang takwa itu adalah ar-ridho bil qalil. Dia ridho menerima rezeki yang sedikit dari Allah. Kalau orang diberi rezeki banyak, Ustaz Afal, itu siap semua. Diberi banyak, tidak perlu ditanyakan, dia siap, bangga gitu. Tapi kalau diberi sedikit, di sini orang gagal. Siapa yang bisa ridho menerima rezeki yang sedikit? Hanya orang bertakwa. Maka prinsip orang takwa itu, kata Ali, ketika diberi banyak dia bersyukur, dan ketika diberi sedikit dia bersabar. Itu prinsip orang takwa.
Mungkin 2 saja dulu yang perlu kita bahas. Yes. Yang penting ada 3 dan 4 masih ada tandanya. Coba kita kuasai yang 2 saja. Kalau orang beribadah takut karena Allah, pasti ibadahnya sempurna. Kalau tentang rezeki, dia tidak akan cemas. Diberi tidak, yang penting orang takwa pasti jamin rezekinya. Pasti dijamin oleh Allah rezekinya. Banyak ayat menjelaskan. Masya Allah. Banyak ayat menjelaskan tentang itu. Untuk itu, manfaat dari sebuah puasa adalah menghantarkan kita kepada orang-orang bertakwa. Masya Allah teman-teman, luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali Ustaz. Ternyata kalau kita kaji, bahkan belum selesai kita mengkajinya Ustaz, udah hadir, muncul kebermanfaatan yang ternyata seringkali tak terpikirkan. Iya. Ternyata ada hal-hal yang manfaat luar biasa dari sebuah amalan yang memang tidak bisa dibayar dengan yang lain. Tidak bisa, kecuali memang hal yang demikian tadi yang telah diterangkan tadi Ustaz, yang akan kita dapatkan insya Allah. Berarti artinya manfaat dari sebuah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita betul-betul menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan tadi ini, dan juga ridho terhadap apa-apa saja yang Allah tetapkan pada kita ini. Ya, Masya Allah sekali. Jadi teman-teman sekalian, kalau berbicara tentang manfaat, saya teringat juga Ustadz tentang dulu pernah diterangkan oleh seorang guru bahwa kalau seandainya pengen istiqomah dalam sebuah amalan, maka belajarlah apa saja janji dan motivasi Allah yang Allah letakkan pada amalan tersebut gitu ya. Jadi kalau seandainya pengen istiqomah juga meninggalkan suatu larangan, maka belajarlah apa saja hukuman dan azab yang Allah siapkan kalau seandainya itu. Itu sangat luar biasa sekali Ustaz. Itu mudah-mudahan menjadi saya pribadi ataupun teman-teman yang menyaksikan Ustaz, insyaallah. Selanjutnya Ustaz, ini mungkin salah satu pertanyaan yang juga kita pengen agar tadi itu Ustaz, supaya istiqomah tadi Ustaz, seperti yang tadi sedikit kita singgung Ustaz. Maka keistiqomahan itu kan sebagian orang kan mengatakan, memang sebagian ulama bahkan ya Ustaz, istiqomah itu menjadi kunci utama dalam ibadah. Seperti yang pernah juga kita, sebenarnya Ustaz yang ngajarkan itu, saya masih teringat, amalan itu bukan soal banyaknya tapi hanya sekali, tapi soal bagaimana amalan walaupun sedikit tapi dia terus dilaksanakan, kan begitu ya Ustaz. Bagaimana tuh kira-kira Ustaz agar kita istiqomah tuh Ustaz? Memang Ustadz Afal, untuk istiqomah dalam ibadah itu memang tidak gampang. Butuh proses, butuh keinginan yang kuat untuk melakukan. Yang perlu diingat, kita punya Allah. Punya Allah. Kalau kita contohkan ke Nabi, malah Nabi itu dalam berdoa, dia minta istiqomah. Kita tahu Nabi itu dosanya diampuni, yang lalu, sekarang, akan datang. Tapi doanya, mulai dia tahu tentang pentingnya berdoa ini, pentingnya istiqomah ini, malah dia ungkapkan dalam doa. Apa doa beliau? Allahumma inni as'alukal istiqomah. Ya Allah, saya meminta kepadamu tentang istiqomah. Semua ibadah, puasa, sholat, infak, maupun amal-amal yang kecil. Amal yang kecil kalau istiqomah, itu akan dinilai oleh Allah jadi amal besar. Dan amal besar kalau tidak istiqomah, itu banyak jadi sia-sia. Maka dalam menerapkan keistiqomahan dalam sebuah ibadah, apapun ibadah, bukan di Ramadan saja, di luar Ramadan pun bisa kita berdoa kepada Allah. Minta Allah berikan kita keistiqomahan dalam mengamalkan ini. Sebut amalnya. Ketika orang hafiz Quran, minta, ya Allah, berikan saya keistiqomahan untuk menghafal Quran ini. Ketika orang belajar mentadaburi sebuah ayat, minta, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk keistiqomahan untuk mentadaburi ayat ini. Jadi minta, dan minta. Ketahuilah Sa'afal, Allah itu semakin banyak kita meminta, Allah itu senang. Berbeda dengan kita. Kalau ada orang yang sering minta, kita mungkin akan jengkel. Tapi Allah, ketika kita banyak meminta, minta diampuni dosa, minta istiqomah, minta hidayah, minta kesehatan, semakin banyak permintaan kita, Allah itu semakin senang. Coba bayangkan,
Kalau adalah manusia di bumi ini sudah menganggap dirinya bersih, tidak berdosa lagi. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis sampaikan? Allah akan menciptakan katanya satu kelompok makhluk yang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia akan bertobat kepada Allah. Saking Allah senang meminta kepada dia. Sudah menganggap bersih, tidak ada lagi dosa. Saya tidak ada dosa lagi, kata seseorang. Allah akan ciptakan makhluk lain yang bermaksiat. Dan dia tobat kepada Allah. Itu jauh Allah lebih Allah cintai daripada orang yang menganggap bersih. Memang dia tidak melakukan maksiat. Jadi dalam hidup ini keistiqomahan itu penting. Berdoa kepada Allah supaya istiqomah juga. Berdoa kepada Allah supaya istiqomah. Sebab tanpa bantuan Allah, apapun yang kita lakukan di bumi ini tidak akan bakal bisa. Tidak akan bisa. Kepenting doa. Doa terus sambil melakukan. Di samping itu kita melakukan amal-amal tertentu. Kalau Allah sudah bantu, maka yang tadi kemarin yang saya diskusikan dulu itu, ahabul a'mal ilallah wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal dilakukan secara konsisten, continue. Walaupun itu sedikit. Nah, itu. Masya Allah. Berarti memang perlu kita sadari ya bahwa kita ini sebenarnya tidak mampu dengan diri kita sendiri. Tidak mampu memang kita. butuh bantuan Allah ya. Masya Allah. Berarti teman-teman, begitulah salah satu bentuk dari bagaimana cara supaya kita tetap istiqomah, yaitu minta pertolongan Allah. Karena sungguh Allah itulah yang memang punya kuasa atas itu ya. Masya Allah. Ini juga Ustaz. Ini kan kita artinya Ramadan, tentu kita menjalani proses selama Ramadan ya, dengan ibadah, dengan seluruh motivasi-motivasi yang Allah sampaikan dan yang Rasul contohkan langsung di bulan Ramadan ini. Nah nanti tentunya Ramadan ini juga akan berlalu tahun ini. Nah ketika usai dari Ramadan ini masih banyak PR yang seringkali dari kita nih yang tidak pahami. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sedemikian Ustaz. Dimana ketika usai Ramadan ada yang mengatakan bahwa Alhamdulillah Ramadan selesai, saya tidak perlu puasa lagi, saya tidak perlu tarawih tidak lagi malam, kan begitu ya Ustaz. Kira-kira salah atau benar tuh Ustaz dengan pemahaman-pemahaman yang demikian? Kalau kita lihat tentang kisah yang dialami Rasulullah, kalau ada di antara kita yang seperti itu, sangat berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu datang Ramadan dia gembira. Namun ketika Ramadan akan berakhir dia bersedih. Bersedih. Sampai keluar dari Rasulullah itu, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanat Ramadan. Kalau sekiranya umatku tahu apa yang terdapat dan terkandung dalam amalan di bulan Ramadan itu, dia akan berkeinginan 1 tahun itu Ramadan saja. Perlu diketahui Ustaz Afal dan para pendengar sekalian, tanda amal kita nanti supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, munculkan amalan itu setelah Ramadan. Puasa mungkin tidak berturut-turut, tapi masih ada puasa Senin Kamis, masih ada puasa Yaumul Bid. Yang paling sanggup, siapa yang paling menyanggupi, puasalah seperti puasa Nabi Daud. Jadi yang namanya puasa tidak bisa kita akhiri di Ramadan saja, lanjutkan. Sebab seorang ulama pernah menyampaikan, alamatul qubul at-ta'a ba'daha. Tanda sebuah amal itu terima, munculnya ketaatan setelah dia berbuat, bukan meninggalkan. Kalau ada para so'imin-so'imat yang dimanapun berada, gembira dengan berakhir Ramadan, berarti ada yang salah dari pemahaman kita tentang Ramadan. Ramadan bukan memaksa, Ramadan bukan menakuti, tapi Ramadan menjanjikan. Dan janji dari Ramadan itu Allah sampaikan dalam firman-Nya dan Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Kita sekarang berbuat yang terbaik, beramal yang terbaik, lakukan yang terbaik, Allah pasti akan memberi yang terbaik. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan sebuah kebaikan kecuali Allah akan balas yang baik juga. Itu saja. Masya Allah. Berarti Ustaz, ini nasihat sangat luar biasa Ustaz. Bahwa ternyata salah satu yang saya
yang saya sampaikan tadi, Rasul itu datang Ramadan gembira, lepas Ramadan Sedih. sudah akhir-akhir Ramadan tuh sudah bersedih. Ternyata ada yang salah selama ini dari apa yang kita pikirkan. Iya. Ada yang salah dari cara kita memandang. Dan mungkin bisa jadi bahwa kita ini memandang amalan Ramadan ini sebuah beban. Iya. Ternyata sebenarnya amalan Ramadan itu layaknya panen rayanya ya. Iya. Panen raya bagi pahala-pahala yang bisa kita dapatkan ketika kesempatan itu datang, karena juga ada saat kita tak tahu Ramadan tahun depan apakah kita akan bertemu kembali. Jadi teman-teman, kalau ada dari kita yang masih berpikir bahwa apa gembira dengan ketika Ramadan itu berakhir, berarti ada yang salah. Ada yang salah dari kita. Karena bentuk dari sebuah amalan itu diterima juga salah satunya tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa amalan itu tetap akan istiqomah dilakukan walaupun sudah di luar Ramadan. Baik baca Qur'annya ya, Ustaz. Kalau sekarang orang berlomba-lomba semuanya, Ustaz. Tamat Quran itu kan luar biasa, tapi habis itu kalau bisa tetap dipertahankan, bahwa itu bentuk dari tanda amalan itu diterima. Dan ibadah-ibadah yang seperti yang saya sampaikan tadi, puasa-puasa yang walaupun dia tidak menjadi puasa, tidak di fardu, tidak diwajibkan, tapi ada puasa-puasa yang memang tetap Allah tentukan begitu ya. Kita lakukan puasa-puasa sunnah yang utama. Masya Allah, Ustaz, sangat luar biasa sekali Ustaz, nasihat-nasihat yang sangat menyentuh di episode yang kedua ini teman-teman. Kayaknya gitu ya, masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari teman-teman. Masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita fahami. Ternyata ada hakikat-hakikat, manfaat-manfaat, makna-makna dari setiap amalan yang kita lakukan, dan ada hal-hal standar yang harus kita perhatikan dari amalan kita agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tunggu sia-sia kalau amalan kita sudah berjuang menahan haus dan lapar, tapi sayangnya tidak bisa, tidak diterima dan tidak mendapatkan apapun kecuali hanya haus dan lapar saja. Mungkin terakhir Ustaz, kami mungkin minta sedikit nasihat sebagai kesimpulan akhir Ustaz. Ya, nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman yang menyaksikan Ustaz. Kira-kira seperti apa menjalani Ramadan yang tersisa, dan seperti apa nanti upaya, artinya nasihat-nasihat yang bisa diberikan untuk kita istiqomah tuh Ustaz, untuk selepas dari Ramadan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Ustaz Afal, para pendengar sekalian, Ramadan sudah kita lewati lebih kurang sudah melebihi separuh, dan banyak amal sudah kita kerjakan, baik amal yang khusus di bulan Ramadan maupun amal yang di luar Ramadan ada di dalam Ramadan juga. Tapi ketahuilah, di sisa Ramadan ini kerjakan terus, tingkatkan keikhlasan terus, kualitas, kuantitas jaga terus, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, jauhkan hal-hal yang dilarang. Kalau sifatnya perintah kerjakan, kalau dilarang tinggalkan. Nanti Allah akan membalas sesuatu sesuai dengan kerja kita. Jangan lupa, hari raya itu bukan bergembira dengan menampilkan nanti pakaian serba baru semua. Orang Arab pernah mengatakan, laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman taqwahul yazid. Hari raya di Idul Fitri itu nanti bukan orang yang tampil serba baik semua, serba bagus semua. Mulai dari puncak kepala sampai ke ujung kaki dibeli serba baru. Tapi ketahuilah, yang dimaksud dengan hari raya yang sebenarnya itu nanti adalah orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah, bertambah ketakutannya kepada Allah, bertambah ridhonya kepada Allah, dan juga bertambah amal-amal lain nanti tentang apa yang Allah berikan kepada dia dan yang diwajibkan Allah kepada dia. Sehingga ibadah kita habis Ramadan tetap berlanjut, jangan terputus, jangan hilang ketika suara kita menggema di masjid, di musola. Tetap habis Ramadan, tetap kita gaumkan dan kita gemahkan suara itu. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah bukan di Ramadan saja. Allah di bulan Ramadan, Allah di luar Ramadan tetap sama. Maka kalau ada orang di bulan Ramadan begitu giat beribadah, di luar Ramadan tidak, berarti Tuhannya berbeda. Allah cuma satu, Allahu Ahad, Allahu Samad, dan itu
kita lakukan penghambaan, kita penuhi hak-hak Allah, kita laksanakan kewajiban kita dalam rangka memenuhi hak-hak Allah, dan hak Allah itulah tugas kita beribadah kepadanya. Mungkin itu. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama. Nasihat ilmu yang sangat berbobot. Artinya ilmu yang sangat mendalam bagi orang-orang yang berpikir mungkin sungguh insya Allah teman-teman ini menjadi cas iman kita, insya Allah menjadi hal-hal yang akan jadi pertimbangan dan pikiran kita ke depannya. Maka mudah-mudahan teman-teman episode yang kedua ini menjadi salah satu titik balik dari teman-teman untuk kita kembali merapikan niat kita, untuk kembali kita melihat apa saja sih yang sudah kita lakukan, lalu seperti apa ke depannya lagi, begitu teman-teman. Karena amalan-amalan itu sangat penting sekali untuk diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena kita melakukan amalan itu kalau tidak untuk Allah lalu untuk siapa lagi? Gitu ya Ustaz. Maka terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan episode kedua dari podcast ini dengan tema ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi manfaat yang luar biasa. Jangan lupa teman-teman subscribe YouTube kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman mau membantu share video podcast kita ini, Ustaz, mudah-mudahan nanti syiar kita ini jauh lebih luas lagi, insyaallah. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Kita akhiri podcast kita ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.